Halo semuanya, perkenalkan nama saya Maria Putri Ariyanti Ningsilase dengan NIM 361121047. Di sini saya akan mempresentasikan hasil analisa manajemen strategi terhadap PT KAI. Pertama, terdapat sejarah PT KAI, di mana PT KAI merupakan badan usaha milik negara yang bergerak di bidang transportasi kereta api. PT KAI didirikan pada tanggal 28 September 1945 dan memiliki tugas untuk mengoperasikan jasa angkutan kereta api penumpang dan barang di seluruh wilayah Indonesia. PT KAI sendiri memiliki visi dan misi, di mana visi berorientasi pada masa depan. Adapun visi dari PT KAI yaitu menjadi solusi ekosistem transportasi terbaik untuk Indonesia. Kemudian terdapat misi yaitu berorientasi pada masa sekarang dan bertujuan untuk mencapai visi. Adapun misi dari PT KAI yaitu pertama menyediakan sistem transportasi yang aman, efisien, berbasis digital dan berkembang pesat untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Kedua, mengembangkan solusi transportasi massal yang terintegrasi melalui investasi dalam sumber daya manusia, infrastruktur, dan teknologi. Dan yang ketiga, memajukan pembangunan nasional melalui kemitraan dengan para pemangku kepentingan, termasuk memprakarsai dan melaksanakan pengembangan infrastruktur penting terkait transportasi. Selanjutnya terdapat tujuan, di mana tujuan adalah keinginan yang bersifat umum dan mengandung pengharapan serta pencapaian yang jauh dan tidak terbatas. Tujuan PT KAI yang pertama meningkatkan kepuasan pelanggan dan menjadikan perusahaan sebagai penyedia layanan transportasi yang terdepan. Kedua, meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam layanan transportasi untuk memudahkan akses masyarakat terhadap transportasi publik. Ketiga, mendukung pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan konektivitas antar wilayah di Indonesia. Kemudian terdapat sasaran, di mana sasaran lebih bersifat spesifik atau rinci daripada tujuan. Sasaran juga terdiri dari prinsip SMART, yakni spesifik lebih rinci, measurable dapat diukur, achievable dapat dicapai, relevan masuk akal, dan time bound ada batasan waktu. Sasaran PT KAI yang pertama meningkatkan kualitas sistem transportasi dengan menurunkan jumlah keterlambatan rata-rata perjalanan sebesar 15% dalam 1 tahun. Kedua, melakukan pemanfaatan teknologi dengan meningkatkan jumlah layanan transportasi online yang tersedia dalam 1 tahun. Ketiga, meningkatkan jumlah proyek infrastruktur terkait transportasi dengan membangun kemitraan bersama pemangku kepentingan dalam 2 tahun. Selanjutnya, terdapat analisis lingkungan internal, di mana analisis lingkungan internal merupakan proses penilaian terhadap faktor internal organisasi untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan suatu organisasi. Analisis lingkungan internal meliputi pertama, manusia, di mana PT KAI memiliki sumber daya manusia yang terlatih dan berkualitas tinggi sehingga mampu menjalankan tugas-tugas terutama dalam hal keamanan dan keselamatan. Kedua, money atau uang, di mana PT KAI memiliki kondisi keuangan yang cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari laporan keuangan PT KAI yang menunjukkan pertumbuhan pendapatan dan laba yang stabil dalam beberapa tahun terakhir. Ketiga, metode, di mana PT KAI memiliki sistem operasi yang cukup efisien dalam mengelola perjalanan kereta api di Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari adanya layanan pemesanan tiket online dan monitoring yang canggih dalam menjaga keamanan dan keselamatan penumpang. Keempat, ada mesin, di mana PT KAI memiliki armada kereta api yang dilengkapi dengan berbagai fasilitas dan teknologi memadai untuk memberi keamanan dan kenyamanan bagi para penumpang. Kelima, terdapat market atau pasar, di mana PT KAI memiliki pasar yang cukup besar dan potensial di Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari rute kereta api yang menghubungkan berbagai kota besar di Indonesia dan menawarkan layanan yang beragam untuk berbagai segmen pasar. Keenam, ada teknologi, di mana PT KAI telah melakukan digitalisasi melalui layanan pemesanan tiket online serta sistem manajemen informasi yang canggih untuk memantau operasional dan keamanan. Kemudian terdapat analisis lingkungan eksternal, di mana analisis lingkungan eksternal merupakan proses penilaian terhadap faktor eksternal organisasi untuk mengetahui peluang dan ancaman suatu organisasi. Analisis lingkungan eksternal meliputi pertama faktor ekonomi, di mana kondisi ekonomi Indonesia yang cenderung stabil dapat menjadi peluang bagi PT KAI untuk mengembangkan bisnisnya. Namun, adanya fluktuasi nilai tukar rupiah dapat mempengaruhi biaya operasional PT KAI. Kedua, faktor sosiokultural, di mana perubahan gaya hidup masyarakat seperti peningkatan mobilitas dapat menjadi peluang bagi PT KAI untuk meningkatkan layanan dan inovasi transportasi. Namun, adanya perubahan budaya masyarakat seperti tingginya minat menggunakan kendaraan pribadi dapat mengurangi permintaan terhadap layanan transportasi umum. Ketiga, faktor global, di mana adanya globalisasi dapat menjadi peluang bagi PT KAI untuk melakukan kerjasama dengan perusahaan kereta api negara lain secara mudah. Namun, hal ini juga dapat menjadi ancaman apabila ada perusahaan transportasi asing yang masuk ke pasar Indonesia. Keempat, terdapat faktor teknologi, di mana perkembangan teknologi dapat menjadi peluang bagi PT KAI untuk meningkatkan kualitas layanan dan efisiensi operasional.
Namun hal ini juga dapat menjadi ancaman apabila PT KAI tidak bisa mengikuti tren teknologi yang berkembang. Kelima, faktor lingkungan alam, di mana PT KAI memiliki rute kereta api yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Oleh karena itu, PT KAI perlu memperhatikan dampak lingkungan dari operasinya dan mengambil tindakan yang tepat sesuai untuk meminimalisir berdampak negatif pada lingkungannya. Keenam, terdapat faktor politik, di mana PT KAI perlu memperhatikan dan mematuhi peraturan yang berlaku serta menjalin kerjasama dengan pemerintah untuk menciptakan iklim bisnis yang kondusif. Ketujuh, terdapat faktor demografis, di mana pertumbuhan penduduk dan urbanisasi dapat meningkatkan permintaan terhadap layanan transportasi, sehingga PT KAI perlu memperhatikan perubahan demografis untuk memenuhi kebutuhan dan permintaan pasar yang berubah. Ke-8, terdapat faktor lingkungan industri, di mana PT KAI beroperasi di lingkungan transportasi umum yang sangat tergantung pada persaingan yang dapat mempengaruhi pangsa pasar dan keuntungan bisnis PT KAI. Ke-9, terdapat pesaing, di mana PT KAI bersaing dengan perusahaan transportasi lainnya seperti Gojek, Grab, Maxim, dan sebagainya. Hal ini tentu dapat mempengaruhi pangsa pasar PT KAI, terlebih lagi para pesaing juga sudah melakukan digitalisasi dan menyediakan tarif yang relatif lebih murah. Selanjutnya terdapat tabel IFAS atau Internal Factor Analysis Summary, di mana IFAS merupakan analisis yang digunakan untuk mengevaluasi faktor-faktor internal yang dapat mempengaruhi kinerja organisasi. Pada tabel IFAS berikut terdapat dua faktor lingkungan internal yang mempengaruhi, yaitu pertama terdapat kekuatan atau strength, kedua terdapat kelemahan atau weakness. Pada kekuatan terdapat 4 item, yaitu pertama harga tiket yang relatif murah, kedua layanan yang beragam dan terintegrasi, ketiga tenaga kerja yang berpengalaman dan terlatih, keempat penyediaan fasilitas bagi penyandang disabilitas dengan total bobot kekuatan 0,55 dan total nilai kekuatan yaitu 1,94. Selanjutnya terdapat kelemahan yang terdiri dari 4 item. Pertama, keterlambatan dan pembatalan perjalanan. Kedua, perjalanan yang memakan waktu relatif lama. Ketiga, kurangnya tempat duduk pada fasilitas ruang tunggu. Keempat, persaingan dan transportasi pribadi yang kian meningkat dengan total bobot kelemahan 0,45 dan total nilai kelemahan yaitu 1,32. Sehingga total keseluruhan IFAS yaitu 3,26. Kemudian terdapat tabel EFAS atau External Factor Analysis Summary, di mana EFAS merupakan analisis yang digunakan untuk mengevaluasi faktor-faktor eksternal yang dapat mempengaruhi kinerja organisasi. Pada tabel EFAS berikut terdapat dua faktor lingkungan eksternal mempengaruhi. Pertama terdapat peluang atau opportunity, kedua terdapat ancaman atau threats. Kemudian dalam faktor peluang ini terdapat 4 item, yaitu pertama kedekatan dengan pusat kota, kedua tingkat urbanisasi yang semakin tinggi, ketiga semakin banyaknya pengguna KAI akses, keempat kebijakan pemerintah yang mendukung pengembangan transportasi umum dengan total bobot peluang yaitu 0,58 dan total nilai peluang yaitu 2,21. Selanjutnya terdapat faktor ancaman yang terdiri dari 4 item. Pertama, gangguan operasional akibat cuaca ekstrim, kedua keadaan ekonomi yang tidak stabil akibat COVID-19, ketiga persaingan yang semakin ketat dan transportasi online, keempat keterbatasan dana untuk investasi dalam pengembangan teknologi dengan total bobot ancaman 0,42 dan total nilai ancaman 1,25, sehingga total keseluruhan EFAS yaitu 3,46. Selanjutnya terdapat pengukuran skor IFAS dan EFAS, di mana pengukuran skor ini menggunakan rumus range, yaitu range sama dengan skor tertinggi dikurang skor terendah dibagi jumlah klasifikasi, di mana skor tertinggi yaitu 5 dikurang dengan skor terendah yaitu 1 dibagi dengan jumlah klasifikasi yaitu 5, sehingga didapatkan hasil range yaitu 0,80. Kemudian interpretasi skor IFAS dan EFAS-nya yaitu 4,20 sampai 5,00 berarti sangat baik, 3,40 sampai 4,19 yaitu baik, 2,60 sampai 3,39 yaitu moderat atau sedang, 1,80 sampai 2,59 yaitu tidak baik, 1,00 sampai 1,79 yaitu sangat tidak baik. Kemudian terdapat kesimpulan dari tabel IFAS dan EFAS, di mana berdasarkan interpretasi skor yang telah dijelaskan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa nilai IFAS 3,26 berarti strategi organisasi saat ini memiliki kemampuan yang moderat atau sedang dalam respon berbagai faktor di lingkungan internalnya. Sedangkan nilai EFAS 3,46 berarti strategi organisasi saat ini memiliki kemampuan yang baik dalam respon berbagai faktor di lingkungan eksternalnya.